Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Miss Husnu di pelajaran IPA Fisika kelas 8 MTS. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Ya, silakan disimak dengan baik. Sir Isaac Newton. Mungkin kalian pernah mendengar atau pernah membaca nama ini di buku paket kalian. Ya, kira-kira Pak Newton ini adalah seorang fisikawan yang salah satu teori beliau menjelaskan tentang gerak benda. Ya, apel yang jatuh dari pohon, kemudian pergerakan planet terhadap matahari. Nah, itu salah satu teori yang beliau keluarkan pada masanya. Yang akan kita bahas kali ini tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 1 yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Yang kalau kita rumuskan sigma F sama dengan 0. Untuk lebih memahami, silakan lihat. Nah, jadi bunyi hukum Newton 1 itu kita kenal sebagai teori kelembaman atau inersia. Apa itu? Kalian boleh bayangkan berada di sebuah bis, ya, bertiga sama teman kalian. Awalnya bis itu diam. Kemudian ketika Pak supir mulai melajukan si bis, asalnya diam jadi bergerak. Nah, coba kalian ingat-ingat. Nah, tubuh kalian akan tergerak ke belakang. Kenapa? Ini adalah posisi mempertahankan kondisi awalnya. Awalnya kalian diam. Ketika bisnya bergerak, maka akan terdorong ke belakang, posisi diam. Berbalik, ketika kalian sedang berada di bis, bisnya sedang bergerak, tiba-tiba ngerem mendadak. Nah, ketika rem mendadak, maka kalau kalian bisa bayangkan, tubuh kalian akan maju ke depan. Ini mempertahankan posisi kalian yang tadinya bergerak tetap bergerak. Ya, atau kalian mungkin bayangkan kipas angin. Kipas angin yang bergerak. Ketika kalian langsung off-kan atau kalian matikan, tadinya bergerak di kecepatan 3. Kemudian kalian langsung off-kan. Apakah kipas angin langsung diam begitu saja? Tentu tidak. Ada beberapa waktu dia mempertahankan kondisinya bergerak sampai perlahan akhirnya dia diam. Nah, jadi gitu ya. Jadi mempertahankan posisi awal yang tadinya diam. Dia mempertahankan untuk diam, yang tadinya bergerak lurus beraturan, dia mempertahankan untuk bergerak. Nah, teori ini nama lainnya kita bisa kenal sebagai teori kelembaman atau inersia. Ya, banyak lagi contoh lainnya. Kemudian bunyi hukum Newton 2, jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya, di mana besar percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Untuk lebih mudah, kalian ingat aja rumusnya, F itu gaya sama dengan M itu massa dikali A itu percepatan. Artinya, gaya itu ya akan sebanding dengan A-nya, percepatan. Jadi ini hukum Newton 2 itu menggambarkan benda yang sudah bergerak. Kalian bisa bayangkan mobil yang sudah bergerak atau sudah melaju. Mobil kan punya massa. Melaju berarti sudah bergerak. Artinya kalau ada bergerak, ada pergerakan, maka dia punya kecepatan atau otomatis punya A, punya percepatan. Ya kayak kamu lari, pasti ada kecepatannya. Kalau ada kecepatannya, maka ada percepatan atau A. Ya, nah ini sebanding dengan jadi gaya yang kamu berikan untuk berlari itu sebanding dengan percepatan kamu dan berbanding terbalik dengan M-nya. Kenapa berbanding terbalik? Kamu bisa bayangkan ada dua orang lari, yang satu kurus, yang satu gemuk misalnya. Nah, itu artinya kamu bisa membandingkan ketika orang massanya lebih besar, maka gaya yang diberikan mungkin lebih kecil karena berbanding terbalik. Kenapa? Dia sudah keberatan dengan badannya dia.
Nah, berbeda dengan orang yang tadi kurus. Karena masanya kecil, maka gayanya yang bisa dia keluarkan atau ya tadi ya, gaya yang dia keluarkan untuk lari itu bisa lebih besar. Artinya dia pasti lebih cepat. H-nya lebih besar. Makanya di sini bilang di hukum Newton 2, F-nya sebanding dengan A. Jadi kalau F-nya besar berarti A-nya besar. Ya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Ya. Oke, ada lagi bunyi hukum Newton 3 yang berarti jika benda satu mengerjakan gaya terhadap benda dua, maka benda dua mengerjakan gaya pada benda satu yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini kita kenal sebagai hukum aksi reaksi. Contohnya seperti apa? Nah, kalian boleh coba ya, pukulkan tangan kalian ke atas meja. Pertama, coba pukulkan dengan gerakan lembut saja. Nah, mungkin nggak akan sesakit ketika kalian mukulnya kencang. Nah, ini artinya apa? Ketika kalian memukul meja, berarti kan tangan kalian ya, memberikan gaya pada meja. Kalau gaya yang diberikan kecil, mukulnya pelan aja, maka yang dirasakan oleh tangan kamu akibat pukulan kamu, nah ini akan kecil ya. Berbeda ketika kamu mukul mejanya keras, nah maka kamu terasa agak sakit tangan kamu. Nah ini berlaku hukum aksi reaksi. Kamu ngasih gaya ke meja, meja ngasih gaya ke tangan kamu. Nah ini kita anggap sebagai aksi reaksi. Kayak kamu misalnya berantem sama adik kamu mukul lagi. Nah, sama-sama terasa sakitnya. Nah, itu ada hukum aksi reaksi. Oke, selain tentang hukum Newton 1, 2, dan 3, mungkin kita sedikit mengenal ada namanya gaya gesek. Kemarin kan kita kenal bahwa gaya itu sentuhan, ya, baik berupa tarikan atau dorongan. Nah, gaya gesek itu dibagi menjadi dua. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang diam atau hampir bergerak. Contohnya benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Sedangkan gaya gesek kinetis yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Contohnya bola ditendang menggelinding dengan kecepatan tertentu. Jadi kalau statis itu gaya geseknya itu pada benda yang diam, kalau kinetis gaya gesek pada benda yang bergerak. Itu bedanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek itu salah satunya ada permukaan benda yang bersentuhan. Maksudnya apa? Kalau kamu menarik kardus di atas lantai yang kasar sama lantai yang licin, nah pasti terasa beda. Ya, akan lebih mulus ketika lantainya licin. Nah, ini yang dimaksud permukaan benda yang bersentuhan. Kemudian bergantung juga pada gaya normal atau gaya berat yang bergesekan. Dan yang terakhir, luas permukaan benda yang bergesekan. Ya, kardusnya misalnya full bergesekan dengan lantai. Nah, berbeda dengan ketika kamu kardusnya dimiringin. Ya, itu kan nggak semuanya full nempel ke lantai. Nah, ini. Jadi, gaya geseknya akan berbeda-beda dipengaruhi oleh tiga faktor ini. Selanjutnya, kita kenal sedikit tentang gaya berat. Jadi, selain dari gaya gesek, ada juga gaya berat. Apa itu? Yaitu gaya yang disebabkan oleh gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda bermassa. Massa adalah ukuran jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Ya, jadi kalau dirumuskan, gaya berat itu simbolnya V sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi simpelnya, kalau kamu punya benda yang bermassa, misalnya berat kamu 30 kg. Nah, kamu misalnya ada di ketinggian, ya, ada di atas lantai 2 misalnya. Ketika kamu jatuh, pasti ke bawah kan? Nah, kenapa? Karena dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, ketika kamu jatuh ke bawah, nah itu yang bekerja adalah gaya berat. Massa kamu dikali gravitasi. Besarnya gravitasi atau percepatan gravitasi ini bisa 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini pembahasannya. Jadi ceritanya gimana? Ada benda masanya 300 gram, ya. Kemudian percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Kira-kira berapakah gaya yang dibutuhkan? Ya. Nah, kita tahu bahwa
rumus dari gaya, sebentar. Rumus dari gaya itu kan F sama dengan M dikalikan A. Jadi kalau di soal itu sudah ada data percepatan 4 meter per second kuadrat ini berarti bendanya sudah bergerak. Kalau sudah bergerak pakai hukum Newton 2. F sama dengan M kalikan A. M-nya kan sudah tahu, ya kan, 300 gram. Nah, jangan lupa dirubah dulu dari gram ke kilogram. Kalau kita punya tangga satuan kilogram, hektogram, dekagram, sampai ini gram. Nah, di sini nih, 300 gram tuh di sini. Nah, harus dijadikan ke kilogram, naik 3, berarti 10 pangkat 3. Karena naik berarti dibagi 1000. 300 dibagi 1000, hasilnya 0,3. Dikalikan dengan A-nya 4. Jadi hasilnya 1,2 satuan gaya Newton. Ya, ini mudah. Baik, contoh soal nomor 2. Nah, ini silakan dilihat. Sebuah kotak bermassa ditarik oleh dua buah gaya, F1 dan F2, besarnya 60 dan 40 Newton, yang sudah bergerak ya, karena di sini ada percepatan 5 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, berapa besar massa kotak tersebut? Ya, oke, kita data dulu. Ya, diketahui F1 60 Newton, F2 40 Newton, dan A-nya 5 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah M-nya. Oke, ini adalah soal tentang gaya ya, yang sudah bergerak bendanya karena ada percepatan. Tadi kan kita tahu ya bahwa F sama dengan M kali A. Untuk lebih mempermudah, kamu mungkin sudah dikenalkan dengan segitiga rumus. Kalau kita punya rumus Newton, F sama dengan M dikalikan A, berarti kalau yang ditanyakan M, M-nya kita tutupin, maka sisa F-nya di atas, A-nya di bawah. Berarti kalau ditanyakan M sama dengan F dibagi A. Gitu ya rumusnya. Berhubung di sini F-nya lebih dari 1, maka kita cari resultan atau sigma F sama dengan A. Nah, di video sebelumnya tentang resultan gaya, kalau gayanya searah, maka kita jumlahkan, kalau berlawanan kita kurangkan. Karena ini sudah tahu ya searah, maka tinggal F1 ditambah F2 dibagi A. F1-nya berapa? 60, F2-nya 40 dibagi A-nya 5. 100 dibagi 5, hasilnya 20. Sorry, ini massa ya, 20 satuannya kilogram. Ya, jadi gitu. Oke, silakan untuk lebih memahami tentang apa itu gaya, bagaimana hukum Newton. Silakan, ini latihan soalnya. Ada 4 soal. Silakan dikerjakan, dicoba. Kalau ada yang kurang paham, boleh silakan ditanyakan. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.